Pengungsi letusan Gunung Semeru krisis air bersih, air tercampur dengan abu vulkanik. BMKG meminta masyarakat mewaspadai gelombang tinggi dan banjir rob. Hari Anti Korupsi, Presiden meminta koruptor ditindak tegas. Ya, halo pemirsa, jumlah korban jiwa akibat letusan Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur terus bertambah. Sementara Bupati Lumajang menjamin rumah warga terdampak Semeru akan direlokasi. Bersama saya Aprilia Putri. Dan saya Herjuno Syaputra, Anda menyaksikan MNC News Now. Pemirsa, jumlah korban jiwa akibat erupsi Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur terus bertambah. Tim SAR akan terus melakukan proses evakuasi karena dimungkinkan masih banyak korban lain yang terjebak material erupsi Gunung Semeru. Saat ini TNI, Polri, BPBD, Basarnas, PMI, dan sejumlah relawan masih terus mencari warga yang dilaporkan hilang oleh keluarganya. Tim gabungan ini disebar ke Curah Kobokan, Kajar Kuning, Tambang Pasir, Kebon Deli, Kampung Renteng, dan di sekitaran Jembatan Geladak Perak. Data terbaru yang didapat BPBD, saat ini jumlah korban meninggal dunia sebanyak 39 dengan 13 jenazah tanpa identitas. Dari jumlah tersebut, sebanyak 27 jenazah ditemukan di sisi Pronojiwo, sementara 12 jenazah lainnya ditemukan di Candipuro. Pertama tentu menyulitkan evakuasi. Tetapi evakuasi terus kita lakukan setiap hari dengan batasan waktu sampai jam 5 sore lah karena cuaca ya. Sudah dihentikan. Hari ini sudah 39. Cuaca tidak mendukung, memaksa pencarian dibatasi hingga jam 5 sore dan akan dilanjutkan kembali pada pagi hari. Material erupsi bercampur hujan membuat material vulkanik memadat menjadi kendala proses evakuasi. Dari Lumajang, Jawa Timur, Hana Purwadi, iNews melaporkan. Ya, hingga kini 11 jenazah erupsi Gunung Semeru masih berada di Rumah Sakit Haryoto Lumajang, dan untuk mencegah pembusukan, seluruh jenazah didinginkan di lemari es dan kontainer pendingin. Sejumlah jenazah korban erupsi Gunung Semeru di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur telah berhasil diidentifikasi. Para korban yang telah dikenali tersebut langsung diserahkan kepada pihak keluarga untuk segera dikebumikan. Dan saat ini RSUD Haryoto hanya tersisa 11 jenazah korban erupsi Gunung Semeru yang belum dikenali atau belum diambil keluarga. Seluruh jenazah disimpan di lemari es dan di kontainer es Rumah Sakit Haryoto. Sebagai informasi, dari 39 data jenazah yang berada di RSUD Haryoto, 17 sudah teridentifikasi dan sisanya masih dalam pemeriksaan. Pihak RSUD Haryoto juga menghimbau kepada masyarakat yang merasa kehilangan keluarga untuk bisa mendatangi pos antemortem di RSUD Haryoto. Sementara itu, tim SAR dan warga Dusun Curah Kobokan menemukan jenazah seorang kakek dan cucunya. Kedua jenazah ditemukan terpisah sejauh 15 meter. Warga Dusun Curah Kobokan, Desa Sumber Mujur, Candipuro, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur bersama tim SAR kembali menemukan dua jenazah. Keduanya adalah kakek Jumat 55 tahun dan cucunya Abdra yang baru berumur 6 tahun. Keduanya ditemukan di titik berbeda, yakni terpaut jarak sekitar 15 meter. Posisinya itu yang kakeknya itu di bawah apa? Karungan bambu. Oh, di bawah bambu. Hingga kini tim SAR bersama warga belum berhenti menyisir sejumlah lokasi untuk mencari korban yang dikabarkan hilang oleh anggota keluarganya. Dari Lumajang, Jawa Timur, Cucu Donartono, iNews melaporkan. Ya, memasuki hari kelima, sejumlah pengungsi letusan Gunung Semeru krisis air bersih karena jika hujan turun airnya tercampur dengan abu vulkanik, dan para pengungsi juga mengaku seenak-enaknya tempat pengungsi, mereka tetap ingin pulang ke rumah sendiri.
Setelah 5 hari di tempat pengungsian, sejumlah warga Dusun Sumbersari, korban letusan Semeru, mulai mengeluh dan ingin pulang ke rumah. Mereka mengaku seenak apapun tinggal di lokasi pengungsian tetap rindu dan ingin pulang. Namun mereka tak bisa berbuat banyak lantaran rumah mereka rusak parah dan tak ada yang tersisa karena tersapu lahar erupsi Semeru. Warga berharap relokasi segera dilakukan agar mereka bisa kembali pulang. Di lokasi pengungsian sendiri, warga merasa kebutuhan telah tercukupi dengan berbagai bantuan. Namun krisis air bersih tetap menjadi keluhan. Air bersih yang digunakan warga kerap menjadi keruh akibat hujan yang bercampur debu vulkanik. Sakit emas, sakit kepala, sampai perut sakit minta ini juga. Diare ya Bu ya? Iya. Ibu, bagaimana kondisi di pengungsian gini? Apa? Kayak sumpah gitu loh. Sumpah ya? Mandiran Pak, mantai kelebihan besok. Sakit HP semua kena itu. Rumah HP satu. Sementara itu, bantuan baju layak pakai sudah banyak diterima. Bahkan di tempat pengungsian, sejumlah dus yang berisikan pakaian layak pakai tidak tersentuh pengungsi. Dari Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, Denny Irwansyah, iNews melaporkan. Ya, memasuki hari kelima, sejumlah pengungsi letusan Gunung Semeru krisis air bersih. Air bersih yang digunakan warga kerap menjadi keruh akibat air hujan yang tercampur debu vulkanik. Warga terdampak juga masih mengungsi di posko pengungsian. Ya, sudah bersama kami Oki Arisandi di lokasi pengungsian. Oki, ada update terbaru apa mengenai kondisi pengungsi? Ya, selamat sore Juno, April dan juga pemirsa. Secara data statistik, jumlah pengungsi yang kini berada di posko pengungsian Penanggal, Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur berjumlah 184 orang yang terdiri dari orang dewasa, baik laki-laki maupun perempuan, dan juga anak-anak serta lansia juga disabilitas. Terkait dengan fasilitas, kami patut bersyukur bahwasannya di posko lapangan Desa Penanggal, Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lumajang ini terbilang cukup memenuhi apa yang menjadi kebutuhan para pengungsi. Baik dari segi tenda pengungsian yang terlihat cukup nyaman, di mana memang dibuat tidak berhimpitan antar satu pengungsi dengan pengungsi yang lain, supaya tidak mengurangi kenyamanan saat mereka beristirahat. Lalu juga terkait dengan jumlah bantuan yang diberikan, baik dari pemerintah maupun dari pihak komunitas dan juga relawan, sudah terlihat beberapa tenda yang dipasang oleh para relawan di sebelah kiri kami, yaitu penuh berisi dengan bantuan. Namun nantinya bantuan yang terkumpul di lapangan Desa Penanggal ini tidak hanya dinikmati oleh para pengungsi yang berada di sini saja, melainkan juga akan didistribusikan menuju titik-titik lain yang lebih membutuhkan, karena memang di sini sudah lebih dari cukup, baik dari segi makanan cepat saji seperti mie instan, lalu juga minyak goreng, telur, beras dan lain sebagainya. Termasuk salah satunya yang menjadi menarik perhatian adalah adanya tenda layanan dukungan psikososial yang didirikan oleh para relawan untuk membantu memulihkan kondisi psikologi anak-anak, karena kita sama-sama tahu bahwa bencana guguran awan panas Gunung Semeru yang terjadi pada Sabtu pekan lalu tidak hanya merusak rumah-rumah warga, tidak hanya menghilangkan mata pencaharian mereka, tidak hanya menghilangkan hewan ternak mereka, namun sedikit banyak juga menumbuhkan rasa trauma bagi anak-anak. Hal inilah yang mendorong sejumlah relawan untuk membuat agenda khusus di mana layanan dukungan psikososial ini dilaksanakan setiap hari, namun dalam satu harinya hanya ada 2 sesi saja. Sesi pertama dilakukan pada pukul 9 hingga pukul setengah 11 siang, lalu sesi kedua mulai pukul 3 hingga pukul setengah 5 sore. Layanan yang diberikan mulai dari mengajak anak-anak untuk menyanyi bersama, bermain bersama, hingga menggelar kuis, dan siapa yang berhasil menjawabnya, mereka akan diberikan hadiah untuk menghibur dan juga menghilangkan rasa jenuh yang dirasakan oleh anak-anak selama mereka berada di lapangan posko pengungsi Desa Penanggal, Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lumajang. Lalu juga kami patut bersyukur bahwa saat malam hari, para pengungsi juga tidak perlu khawatir untuk gelap gulita, karena
di lapangan Desa Penanggal ini sudah teraliri listrik, sehingga pada saat malam hari pun masyarakat bisa mendapatkan penerangan yang cukup. April dan Juno. Ya, Oki, seperti apa keadaan pengungsi yang berkebutuhan khusus seperti ibu hamil, orang tua lanjut usia, dan juga balita? Ya, terkait dengan bagaimana kondisi para pengungsi dalam kategori lansia, ibu hamil maupun balita, sejauh kami memutari lapangan desa ini, terlihat hanya disabilitas saja yang kini sudah berada di lapangan posko Desa Penanggal, sementara untuk ibu hamil tidak ada, dan juga untuk balita tidak perlu khawatir terkait dengan kebutuhan seperti selimut, baju hangat maupun popok, itu sudah melimpah dan sudah tercukupi di posko-posko atau di tenda-tenda yang sudah terpasang. Sementara terkait kebutuhan seperti sanitasi maupun air bersih, di sini juga sudah tercukupi. Adanya toilet yang bisa digunakan kapanpun, toilet portable juga dilakukan. Sementara untuk memastikan bahwa tidak terjadi timbunan kotoran, setiap 2 hari sekali truk septic tank akan datang kemari dan juga mengangkut kotoran-kotoran tersebut dan memastikan kondisi posko pengungsi di lapangan Desa Penanggal ini dalam keadaan bersih dan steril. Dan juga untuk membuat anak-anak semakin merasa nyaman, tidak seperti di posko pengungsian, tenda-tenda kecil seperti ini memang sengaja dibuat oleh para relawan. Jadi anak-anak bisa bermain di sini, April dan juga Juno. Nah, seolah-olah mereka sedang camping seperti kegiatan pramuka atau persami, perkumpulan Sabtu dan Minggu. Nah, jadi di sini saya sedikit mengalami kesusahan untuk membukanya kalau dengan satu tangan saja, tapi intinya ini bisa digunakan untuk anak-anak camping atau sekedar bermain sambil piknik, di mana mereka juga bisa mendapatkan berbagai macam makanan ringan yang sudah disediakan oleh para relawan dan tinggal mengambilnya saja, dinikmati bersama-sama. Jadi seolah mereka bisa bermain kapan saja tanpa merasa jenuh, walaupun sebetulnya mereka sedang dalam keadaan mengungsi pasca guguran awan panas Gunung Semeru hari Sabtu pekan lalu. April dan Juno. Ya, berarti banyak sekali ya cara yang dilakukan oleh relawan untuk bisa membantu terutama anak-anak ya, Oki dan juga Juno, agar tidak terlalu terpikir begitu bagaimana saat ini sedang melalui keadaan yang berat. Baik, Oki Arisandi melaporkan langsung dari pengungsian korban Semeru di Lumajang, Jawa Timur. Selamat bertugas kembali. Dan kami akan jeda terlebih dahulu, tetap bersama kami di MNC News Now.